Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Dr. M. Rafiq Adi Pradana, Wakil Wali Kota Metro, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk warga Kota Metro. Ramadan Mubarak. Semoga kita diberi kekuatan dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini. Dan semoga setiap detik yang kita lalui di bulan Ramadan penuh dengan amal baik dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan pengampunan untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Keluarga besar Radio Metropolis FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dalam iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari pusat jantung kota Metro, kami hadir di channel 91,3 FM. Dipancar luaskan dari Markas Siap, Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dari pusat jantung kota Metro, kami hadir di channel 91,3 FM. Dipancar luaskan dari Markas Siap, Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Metropolis, pendengar setia warga Metro yang bahagia. Senang dan bahagia sekali kita ketemu lagi di acara program kerjasama Radio Metropolis dengan Pengadilan Negeri Kelas 1B. Program acara Metropolitan untuk edisi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-26 di bulan Februari tahun 2026.
bertepatan dengan hari yang ke-8 bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dan untuk kali ini kita akan mendengarkan perbincangan di acara Metropolitan dengan narasumber Bapak Muhammad Rizal Al-Rasyid, Sarjana Hukum, yang akan membahas tentang Class Action and Citizen Law Suite yang akan dipandu oleh sahabat saya Alia Nur Hafizah. Dari studio, saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Metropolis, senang sekali rasanya saya, Alia Nur Hafizah dari Pengadilan Negeri Metro, kembali lagi menyapa ruang dengar seluruh kerabat Metropolis pada program Metropolitan Metro, Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Selama 60 menit ke depan, saya dan narasumber yang akan menemani saya hari ini akan menyajikan dan membahas diskusi-diskusi hukum yang pastinya faktual dan menarik untuk diikuti. Dan saya juga tidak lupa menyapa seluruh kerabat Metropolis, umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kerabat Metropolis, pada episode Metropolitan kali ini saya menghadirkan salah seorang narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memiliki pengalaman panjang dalam menangani perkara-perkara gugatan publik, advokasi kepentingan kolektif, dan litigasi strategis. Langsung saja, ini dia Bapak Muhammad Rizal Al-Rasyid, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Di tengah bulan puasa, dalam kondisi berpuasa, saya pastikan semangatnya nggak kendur ya Pak? Tidak kendur. Tidak kendur. Siap melayani masyarakat. Melayani masyarakat, mengedukasi seluruh kerabat Metropolis dimanapun berada. Dan pada pagi hari ini, untuk membahas, kami berdua akan membahas topik yang menurut saya sangat penting, lumayan jarang didengar juga oleh masyarakat, yaitu mengenai class action dan citizen lawsuit, yaitu dua instrumen hukum yang sebenarnya bisa menjadi jembatan antara warga biasa dengan keadilan. Jadi citizen lawsuit dan class action ini memungkinkan masyarakat sipil untuk tetap bisa menggugat pihak yang merugikan mereka, bahkan pemerintah sekalipun. Nah, ini saya harap narasinya cukup menarik nih, sehingga mungkin kerabat Metropolis untuk tertarik mendengar diskusi kita selama 60 menit ke depan. Pak Rizal, boleh mungkin sebagai informasi pengantar dulu, boleh dijelaskan ke kerabat Metropolis, kira-kira kenapa sih Pak citizen lawsuit dan class action ini menjadi menarik untuk dibahas? Ya, jadi bayangkan seperti ini, ada suatu pabrik, kemudian pabrik itu membuang limbah, begitu ya, atau kemudian suatu perusahaan yang kemudian melakukan pembakaran hutan. Ternyata dari pembuangan limbah tersebut ada kemudian masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit yang kemudian mengalami sakit, bahkan mungkin mati, bahkan mungkin sawahnya yang sebelumnya bisa ditanami menjadi tidak bisa ditanami sehingga hilang mata pencahariannya, begitu ya. Begitu pula ketika kemudian tadi misalnya ada perusahaan yang membakar hutan, dari hutannya kemudian rusak ekosistem hutannya, kemudian dari asapnya bisa menyebabkan ispa, bahkan kemudian kerugian bagi perusahaan karena kemudian perusahaan-perusahaan lain di sekitar yang wilayah tersebut yang terdampak itu tidak bisa melakukan proses berusaha sebagaimana mestinya, begitu ya. Yang nyatanya dari dua kasus tadi itu yang mengalami kerugian itu adalah banyak orang. Nah, dengan banyaknya orang tentunya akan menjadi tidak efektif apabila kemudian gugatan diajukan satu demi satu, menjadi tidak jelas secara proses dan tidak efektif, begitu ya. Kemudian biayanya tentu kalau satu-satu mengajukan akan menjadi sangat besar, betul ya. Misalnya jadi yang seharusnya hanya satu gugatan murah, ini kalau diajukan banyak itu menjadi biayanya mahal. Benar sekali sih Pak. Nah, dengan adanya hal ini tentunya bisa diajukan hanya satu kali gugatan, yaitu lewat mekanisme class action atau citizen lawsuit. Nah, jadi, apa sih nanti? Jadi menurut saya, kalau saya simpulkan dari keterangan Pak Rizal ini, sebenarnya citizen lawsuit dan class action ini menyinggung hajat hidup orang banyak. Betul. Ya, Pak ya. Jadi kalau bicara hukum adalah upaya sebagai pemenuhan janji pemerintah terhadap kontrak sosialnya, begitu ya, untuk menjamin pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Class action ini merupakan
demokratisasi hukum yang sebenarnya, Oh, oke. gitu ya. Hukum yang demokratis diwujudkan sebenarnya dengan Class class action action dan CLS, citizen lawsuit ini. Oke, ini untuk melindungi hak-hak warga sipil jadi Pak. Betul, Jadi betul. ini sebenarnya class action dan citizen lawsuit ini adalah mekanisme yang disediakan hukum acara untuk mengefisiensikan pihak-pihak atau masyarakat yang hajat hidup atau kepentingannya tercederai sebenarnya ya Pak ya. Betul. Oke. Mungkin saya mulai dari class action dulu Pak. Nanti kita di Iya. citizen lawsuit akan kita bahas belakangan. Class action ini kan pada katanya juga bahasa Inggris ya Pak. Jadi saya yakin kerabat metropolis di luaran sana juga pasti banyak yang bingung, mungkin dalam artian bingung ini sebenarnya apa sih class action itu? Mungkin boleh dijelaskan dulu ruang lingkup atau definisi class action sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi kalau class action sendiri, kalau dari kita lihat dari bahasanya, bahasa Inggris ya, class itu artinya ya kelas, action itu adalah upaya, tindakan, iya. begitu ya. Tindakan di sini yang dimaksud adalah tindakan hukum, tentunya yang dimaksud adalah gugatan. Jadi gugatan yang diajukan oleh kelas atau sekelompok masyarakat, yang mana sebenarnya di Indonesia untuk hukum acaranya sudah ada aturan, yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002, yang mana di situ di dalamnya terdapat judul acara gugatan perwakilan kelompok. Jadi apa itu class action ini sebenarnya gugatan perwakilan kelompok. Kalau dalam bahasa Indonesianya berarti gugatan perwakilan kelompok Betul, ya Pak? Oke. betul. Dan kemudian apa sebenarnya class action sendiri, itu sebenarnya sudah diatur ya di dalam perma tersebut. Dan kalau lihat di pasal 1 huruf A dikatakan yang namanya gugatan kelompok adalah gugatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang mewakili kepentingan kelompok, yang mana masing-masing orang atau orang pribadi yang mengajukan tadi dan kelompok yang diwakili terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan gugatan. Jadi masalahnya itu sama. Betul. Mereka punya kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama. Betul. Jadi class action sendiri kalau kita rujuk dari teori sebenarnya lahir bukan dari civil law. Indonesia kan civil law, semuanya tertulis begitu ya, semuanya terundangkan begitu ya. Jadi lahir dari common law atau wilayah Anglo-Saxon di Eropa. Berarti ini sejarahnya eksistensinya betul. Class action ini ya Pak ya. Jadi class action sendiri sudah berkembang di Inggris sejak abad ke-17. Namun kemudian melakukan percepatan perkembangan prakteknya secara hukum acara di dalam peradilan itu di Amerika. Ya, di Amerika pada tahun 1938 itu Amerika mengadopsi Federal Rules of Civil Procedures. Di dalam itu ada rule nomor 23 yang secara khusus mengatur tentang class action. Nah, kemudian pada tahun 1966 dilakukan amandemen, ada perubahan besar-besaran sehingga kewenangan pengajuan class action tidak hanya pada masalah-masalah perdata biasa, tapi pada masalah-masalah perdata khusus seperti perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan gugatan hak sipil bisa dilakukan dengan metode class action. Ini di Amerika. Iya, Pak. Kemudian di Australia ini sekali lagi common law juga ini. Iya, jadi ini sama-sama negara yang menganut common law. Australia. Class action itu diatur dalam pasal dalam part 4A Federal Court of Australia Act ke 1976 ya, yang memungkinkan gugatan kelompok dengan syarat minimum 7 anggota. Jadi anggotanya itu cukup 7 saja. Berarti kalau di Australia ada pembatasan, ada jumlah pembatasan anggotanya ya Pak. Jumlah pembatasannya itu berbeda dengan di Indonesia. Nah, sementara untuk negara-negara civil law gitu yang kita sebutkan, negara-negara Eropa kontinental ini sebenarnya baru, baru. Itu baru di tahun 2020. Mereka mengeluarkan, baru 5 tahun ke belakang ya, iya, mereka mengeluarkan kebijakan untuk kemudian mewajibkan adanya class action, hukum acara class action di negara-negara Eropa. Jadi kita ini termasuk yang advance. Jadi karena 2002 sudah keluar nih. Sudah keluar permanya. Jadi khusus untuk class action atau citizen lawsuit ini Indonesia termasuk ini ya Pak, termasuk terdepan lah, untuk negara-negara civil law. Iya,
negara cukup civil law. awal menerapkan Betul. kedua hukum acara ini ya Pak Betul, ya. betul, betul. Oke, itu tadi Bapak sudah jelaskan pengertian, lalu sedikit menyinggung juga ke sejarah eksistensi class action. Lalu yang gak kalah penting dibahas menurut saya sebenarnya adalah regulasi atau dasar hukum. Tadi kan Bapak sempat singgung Perma nomor 1 tahun 2002 ya Pak ya. Iya, betul. Lalu apakah ada peraturan perundang-undangan lain mungkin yang menjadi landasan dari class action ini sendiri? Sebenarnya Perma ini sendiri muncul dibentuk karena keresahan karena belum ada aturan beracaranya. Sebenarnya class action sendiri sudah diamanatkan oleh undang-undang sebelum Perma. Jadi gitu. Permanya kan Iya, Pak. tahun 2002, itu sebelumnya di tahun 1999 ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Di pasal 46 ayat 1 huruf B-nya secara tegas menyatakan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Jadi sudah ada aturan spiritnya lah ya, spirit Pak ya, mengenai sudah class action. disinggung di betul. Undang-Undang Perlindungan Kamu loh Konsumen. Iya. bisa Kamu di loh 99 mengajukan yang namanya class action. Gugatan class action. Ada lagi ini yang di tahun 199 yang lain itu di Undang-Undang Nomor 41 tahun 199 tentang kehutanan. Dalam pasal 22 juga memberikan hak gugatan kelompok dalam perkara kehutanan. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan undang-undang ini yang kemudian yang terbaru ya, ini kalau ini setelah Perma itu ada aturan juga mengenai lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, pada pasal 38 menyatakan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok ke pengadilan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Begitu. Jadi sebenarnya sudah ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok begitu ya, class action gitu ya. Tapi kemudian hukum acaranya diatur di dalam Perma 1 2002. Jadi memang regulasi atau dasar hukumnya cukup komprehensif ya dikatakan. Maksud saya komprehensif adalah dia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya undang-undang tapi juga ada Perma sebagai petunjuk teknisnya ya Pak ya. Betul. Secara spirit, secara material diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau tadi Bapak mention Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan. Tapi secara formilnya diatur untuk hukum acaranya. Hukum acaranya diatur secara Perma, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang class action. Iya. Oke Pak, kita mulai membahas teknis pelaksanaannya Pak. Apabila ada suatu kelompok masyarakat misalnya merasa dirugikan oleh suatu pihak dan hendak mengajukan yang namanya class action, maka syarat apa saja yang harus dipenuhi supaya gugatan ini sah? Dan yang paling penting yang menjadi pertanyaan saya setelah saya mendengar elaborasi dari Bapak tadi adalah seperti apa klasifikasi kelompok yang bisa mengajukan gugatan. Dalam artian gini Pak, kelompok dalam kita hidup bermasyarakat tuh kan kelompok tuh banyak ya Pak. Maksudnya ada kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti misalnya kelompok hobi, kelompok masyarakat adat, paguyuban gitu. Nah, seperti apa kelompok yang dikatakan ini kelompok gitu yang memenuhi syarat sebagai kelompok untuk dapat mengajukan gugatan class action Pak? Ya, sebenarnya Mbak Alia kalau kita lihat di dalam Perma yang dimaksud kelompok itu tidak diberikan prasyarat-prasyarat khusus Mbak Alia ya. Dia intinya kelompok itu adalah yang kemudian mengalami kerugian. Pada pokoknya demikian, tidak ada prasyarat khusus kemudian harus berbadan hukum atau gitu. Kemudian atau memiliki punya struktur gitu Pak, struktur pengurus organisasi ya. Biasanya kan kelompok gitu ya Pak, ada ketua kelompok gitu, atau ada pengurusnya. Ya, apakah harus kelompoknya seperti itu atau enggak Pak? Jadi saya menyatakan tidak ada persyaratan khusus untuk kemudian harus dalam bentuk badan hukum kelompok tersebut atau dalam bentuk yang sudah didaftarkan atau dalam bentuk yang sudah ada struktur kepemimpinannya, struktur organisasinya, tidak ada yang mensyaratkan demikian. Begitu ya. Jadi bahkan yang unik di dalam CA ini atau perwakilan kelompok class action ini begitu ya. Di sini itu boleh jadi yang diwakili kelompok yang diwakili, person-person yang diwakili di dalam kelompok tersebut boleh jadi tidak tahu bahwa dia sedang digugat. Dia sedang menggugat, diwakili untuk menggugat suatu pihak gitu ya Pak ya. Untuk diwakili. Jadi
Jadi nanti kita akan bedah ya di dalamnya. Di bedah di dalamnya ada pemberitahuan, bahasanya demikian. Pemberitahuan ini untuk memberitahukan kepada anggota kelompok-kelompok tersebut bahwa ada loh orang yang sedang mewakili kelompokmu dalam perkara ini. Nah, nanti ada hak untuk mengundurkan diri. Apakah kemudian mau mengundurkan diri tidak bagi kamu dalam perkara ini? Kalau kamu merasa bahwa gugatan ini tidak mewakili dirimu, maka kamu bisa mengundurkan diri. Oh, jadi kurang lebih bisa mengeluarkan diri dari yang namanya tadi kelompok itu tadi ya Pak ya. Betul. Tidak mengikut sertakan diri dalam kelompok itu tadi. Dalam gugatan itu. Iya, dalam gugatan itu. Oh, jadi kan dia ini kan diwakili oleh penggugat. Ya, oleh si penggugat. Ya, yang kita ngomongin adalah wakil dari kelompok begitu ya. Ya, diwakili. Nah, dia merasa nih aku tidak sama pikiranku dengan gugatan ini. Tidak merasa perlu menggugat gitu lah ya. Mungkin Pak. merasa perlu menggugat tapi tidak setuju dengan posita petitumnya positif, gitu ya. Bener, saya punya pikiran yang berbeda. Oke, saya mau lepaskan diri dari ini gitu, boleh jadi demikian. Nah, begini Mbak, tadi sempat dikatakan absahnya bagaimana dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini tadi perlu saya jelaskan bahwa syarat utama dari adanya class action adalah adanya numerosity. Numerosity adalah apa itu yang diwakili ini jumlahnya itu sangat banyak, sehingga tidak efektif apabila kemudian mereka menggugat dalam satu gugatan maupun gugatan sendiri-sendiri. Satu gugatan maksudnya satu gugatan atas nama mereka sendiri ya, masing-masing, jadi tidak diwakili begitu ya. Itu akan kemudian menyebabkan pengadilan sangat membeludak, tidak efektif begitu ya, dan tidak sebenarnya tidak mensyaratkan kejelasan nama per nama di dalam yang namanya gugatan perwakilan kelompok class ini ya, class action, tapi yang pasti numerosity orangnya itu yang diwakili itu banyak gitu. Banyaknya berapa di dalam perma tidak memberikan pembatasan, dia hanya mengatakan banyak gitu kan. Kemudian setelah numerosity ada commonality gitu ya. Jadi commonality itu di situ ada yang namanya kesamaan. Jadi syarat-syarat sah ini ada, bisa dilihat di pasal 2 ya, yang huruf A tadi sudah saya sebutkan, yang jumlahnya memang harus banyak. Huruf B-nya gitu ada commonality, ada kesamaan antara kemudian fakta yang kemudian dialami dan kemudian dasar hukum yang kemudian diajukan untuk digugat gitu ya, gugatan. Untuk gugatannya gitu ya, di dalam gugatannya, bukan digugat, untuk gugatan diajukannya. Kemudian ada yang namanya typicality ya. Typicality itu jenis gugatannya harus sama. Maksudnya klasifikasinya harus sama. Itu ada di ayat 2 poin C. Poin B, poin B kelanjutannya tadi, pasal 2 poin B kelanjutannya tadi harus ada yang namanya typicality. Jadi memastikan agar kemudian ketika kemudian pengadilan ini mengabulkan terhadap gugatan ini, ganti rugi dapat diberikan secara langsung kepada semua. Jadi tidak mungkin yang misalnya satunya PMH, satunya Wan Prestasi atau apa, tidak, masing-masing pihak itu dapat menerima. Dapat menerima dan kepentingannya sama. Misalnya memang dirugikan karena perbuatan melawan hukum, berarti semua sama memang ya Pak atau kalau karena Wan Prestasi memang semuanya karena Wan Prestasi betul. Gitu. Atau hal-hal yang lain ya, misalnya bentuk-bentuk itu kan banyak sekali ya. Banyak, betul. Kalau jadi gini, kalau Wan Prestasi itu, nah ini menariknya ya, kalau Wan Prestasi mungkin kita akan membahas lebih khusus ya. Kalau Wan Prestasi itu dimungkinkan ketika kemudian ada perjanjian dengan subjek yang jelas. Jadi untuk subjek yang jelas tentunya sebenarnya kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, lebih utama efektif diajukan pada gugatan biasa. Jadi itu lebih efektif begitu ya, lebih efektif. Jadi seperti misalnya perkara first travel misalnya, kalau mau diajukan gugatan misalnya, ya seperti itu. Jadi lebih utamanya adalah adanya tadi commonality, kesamaan fakta, kesamaan dasar hukum, dan kemudian kesamaan apa yang kemudian digugat. Yang terakhir yang paling utama adalah yang mewakili, kualitas yang mewakili, adequacy of representative. Jadi kualitas yang mewakili ini harus benar-benar mewakili adanya untuk kemudian kepentingan dirinya dan kepentingan kelompoknya. Tadi kan yang mewakili itu pada pasal 1 huruf A-nya dikatakan bahwa dia itu mengalami kerugian yang kemudian kerugiannya sama dengan kelompoknya. Jadi yang diwakili. Jadi dia pun rugi, Jadi
yang di poin tersebut harus dilihat bahwa dia itu benar-benar jujur, tidak hanya kerugiannya yang diperjuangkan, tapi kerugian kelompok juga yang diperjuangkan dan sungguh-sungguh untuk itu. Jadi adequacy of representative ini sebenarnya hakim menilai apakah pihak yang maju berperkara ini benar-benar mewakili kepentingan dari kelompok yang diwakili gitu Pak? Iya betul, jadi nanti hakim ada yang namanya certification hearing, jadi ada pemeriksaan permulaan ya, itu khusus berarti ya Pak? Khusus, jadi berbeda dengan hukum acara perdata biasa ya. Agak-agak mirip tata usaha negara berarti Pak? Iya betul. Pemeriksaan awal gitu ya Pak? Gitu. Jadi dismisal ya, dismisal proses ya. Benar, Jadi begini, di sini itu bahkan hakim itu dapat bersifat bersikap aktif. Dalam Apabila artian seperti apa Pak? kalau tadi sudah ada garis bawah ya terkait dengan yang mewakili harus punya kapabilitas tertentu, jujur dan sungguh-sungguh begitu ya. Ini juga terhadap kuasa hukumnya atau pengacaranya. Jadi ketika pengacara dan kuasa hukumnya ternyata tidak memperjuangkan kepentingan kelompok begitu ya, hakim dapat memberikan masukan kepada yang mewakili tadi atau penggugat bahwa kuasamu ini tidak sedang memperjuangkan kelompok yang kamu wakili. Oh menarik, ini menarik banget sih Pak, jujur karena sangat berbeda bahkan tidak ditemui di hukum acara lainnya ya Pak, dimana hakim berarti hakim boleh memberi suggestion atau saran gitu Pak ke penggugat. Betul. Kalau memang disinyalir kuasa hukumnya memiliki itikat tidak baik atau sejenisnya. Jadi ini menarik ini. Jadi sangat perma menarik. ini sangat luar biasa, sangat advance, saya sangat maju begitu ya. Karena kemudian bahkan nanti ketika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan gugatan, tentunya gugatan ini saya lanjutkan ya Bu ya, mengenai gugatan begitu ya. Gugatan ini bentuknya itu berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya ya. Gugatan khusus ini mengenai class action itu berbeda. Jadi yang pertama yang harus didetailkan tentunya adalah yang mewakili, identitasnya siapa itu detail seperti biasanya. Kemudian mengenai kelompoknya. Kenapa itu bisa disebut kelompok? Itu harus jelas. Iya, tadi yang saya tanyakan berarti kan Pak. Harus jelas itu kenapa itu bisa didefinisikan kelompok. Oh, karena dia mengalami kerugian yang sama. Ya, karena dia tinggal di satu tempat wilayah yang sama, mengalami kerugian yang sama dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ada similaritas, ada kesamaan yang kemudian bisa diperjelas di situ sehingga bisa dikatakan itu adalah kelompok, bukan individu. Berarti legal standingnya punya kesamaan kelompok itu harus dijelaskan. Terus kemudian nanti juga bisa selain itu di dalam gugatan disertakan hal-hal lain yang memudahkan nantinya pemberitahuan. Jadi kita nanti akan kita jelaskan ya. Tadi sudah kita sempat spill sebentar mengenai pemberitahuan mengenai pemberitahuan, yaitu harus kemudian disampaikan di situ juga. Karena memang begini, alamatnya tidak harus di situ dijelaskan nama-nama per orang anggota kelompok ya. Karena siapa tahu banyak kan banyak dan lain sebagainya. Tapi bisa secara khusus untuk menambahkan di situ di poin gugatan bahwa nama-nama tersebut harus dipanggil di sini. Di alamat ini ya. Untuk memastikan pemberitahuan itu sampai. Apa pemberitahuan nanti kita sampaikan di sesi yang lain ya, sesi yang akan datang. Nah, kemudian setelah pemberitahuan, setelah terperinci mengenai siapa itu yang mewakili dan kemudian yang diwakili, harus kemudian ada posita yang jelas. Posita yang jelas tadi sudah ada memenuhi syarat ya di pasal 2 bahwa dia harus ada yang namanya kesamaan fakta dan kemudian kesamaan dasar hukum. Jadi itu ada sama semuanya antara kemudian yang mewakili dan kemudian yang diwakili kelompok itu semuanya harus sama. Kemudian ini tadi kan sudah dinyatakan bahwa harus sama, tapi ada yang bisa berbeda. Apa tuh Pak? Jadi ada yang bisa berbeda, itulah kerugiannya. Jadi begini, misalnya kita konkret aja dalam tahun sekitar 2006 ya, itu ada yang namanya gugatan class action diajukan kepada PT Lapindo Berantas, begitu ya. Lumpur Lapindo, betul. Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Jadi di situ itu kan ada yang kemudian hilang sama sekali tanah dan rumahnya. Betul. Ada juga yang rumahnya rusak, tapi tanahnya tidak. Gitu. Ada juga yang kemudian rumahnya hanya retak-retak. Nah, itu jenis kerugiannya tentunya berbeda. Secara jenis berbeda. Ada yang kehilangan sawah dan mata pencahariannya, ada yang tidak. Nah, itu jenis kerugiannya kan sama. Itu nanti bisa dikelompokkan dalam
kelompok-kelompok, subkelompok. Tapi yang jelas harus menderita kerugian. Iya. Soal kerugiannya sama atau tidak itu Iya. lain lagi cerita. Tingkat kerugiannya tidak sama tidak apa-apa. Iya. Tapi itu juga harus dimasukkan di dalam gugatan. Oke. Ya, dimasukkan di dalam Siap. gugatan. Pembahasan semakin seru. Nah, saya lanjutkan sebentar Iya, ya. lanjutkan sebentar, Pak. Nah, Oke. dan terus kemudian setelah itu diposita, kemudian untuk di petitum, petitum itu tambahannya harus jelas mengenai nanti ketika kemudian yang diajukan adalah PMH dan PMH itu meminta ganti rugi misalnya begitu ya. Nah, ganti rugi ini terhadap PMH itu harus jelas bagaimana cara menyalurkannya kepada anggota komunitas tadi, anggota kelompok tadi yang kemudian mengalami kerugian. Jadi caranya harus ditulis. Oh, kita ketika mendapatkan ganti rugi akan membentuk yang namanya biro khusus, akan membentuk panitia khusus, membentuk tim khusus untuk membagi. Cara pembagian adalah dengan cara demikian. Itu ditulis khusus di dalam gugatan. Jadi ini yang membedakan dengan gugatan pada umumnya. Biasa, betul. Ya. Jadi itu ditulis khusus dan nantinya itu harus dimasukkan di dalam putusan apabila dikabulkan. Jadi putusan itu nanti akan ada penjelasan, akan di dalam putusan itu akan ada bagaimana ganti kerugian ini kemudian disampaikan kepada yang berhak, begitu loh. Berarti itu menjadi poin penting dalam mengajukan gugatan, Pak. Betul. Harus mencantumkan bagaimana mekanisme, bagaimana pihak yang mewakili ini bisa memastikan misalnya gugatannya dikabulkan. Ganti rugi yang dibayarkan oleh si tergugat ini didistribusikan kepada pihak-pihak yang diwakili. Tapi begini, sekali lagi jangan khawatir. Sekali lagi tadi kan sudah saya sempat singgung ya. Berarti kita menyadari sebagai insan hukum bahwa original position atau kondisi awal manusia lahir itu berbeda. Ada orang lahir di dunia keluarga yang tahu hukum, ada yang kaya, dan sebagainya, ada yang awam dan sebagainya, ada laki-laki, perempuan, ada yang tinggal di desa, di kota. Itu original position namanya. Secara hukum itu berbeda. Hukum itu harus menjamin equality before the law. Jadi kesamaan di depan hukum. Jadi hukum itu harus aktif memastikan bahwa perbedaan itu dapat nanti ketika bertemu hukum dipastikan bertemu hukum dalam keadaan yang sama. Makanya kita berikan fasilitas tadi. Hakim dapat aktif. Tadi sudah kita sebutkan bisa memberikan usulan. Oh, usulannya demikian. Usulannya mengenai gugatan dan bahkan mengenai kuasa hukum juga ya Pak tadi ya? Ya tadi mengenai kuasa hukum juga, kuasa hukummu ternyata seperti ini, seperti ini. Karena ini yang diwakili adalah masyarakat. Masyarakat itu boleh jadi rentan pemahaman hukum yang kurang gitu ya. Benar, Pak. Nah, terus kemudian ada juga tadi kita sebutkan ada posbakum. Jadi kalau bingung bisa kemudian posbakum, setiap pengadilan negeri itu ada yang namanya posbakum untuk minta advice hukum. Boleh di situ untuk bagaimana sih sebenarnya dan sebagainya. Nah, itu jadi upaya Mahkamah Agung sendiri untuk kemudian memastikan bahwa kesamaan di depan hukum itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Dan memang kalau dari penjelasan dan elaborasi Pak Rizal ini sebenarnya memang class action ini benar-benar sangat-sangat memihak pada rakyat ya Pak. Maksudnya sangat-sangat berorientasi pada kepentingan publik. Betul, ya, Pak, ya? Betul. Dan pembahasan makin seru, kerabat Metropolis, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Standar layanan dari Metro. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji kami sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, surat terima kuasa harus keluarga saudara atau saudara, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan penuh dengan amal baik dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan. Keluarga besar Radio Metropolis FM mengucapkan selamat menjalankan Mencari keadilan. Ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa Kerabat Metropolis kembali lagi di program Metropolitan Metro, pendidikan hukum berkelanjutan. Pak Rizal, tadi kita udah bahas hampir kurang dari setengah lah ya Pak mengenai prosedur dari tata beracara class action itu sendiri, dan menurut saya masih perlu penjelasan lebih runut, karena kalau sampai Mahkamah Agung membuatkan perma tersendiri untuk class action itu pasti berarti kan hukum acaranya sangat komprehensif gitu kan Pak. Berarti kalau sampai diatur dalam sebuah perma berarti perlu dijelaskan lagi mungkin Pak, Bapak tambahkan lagi mengenai hukum acara atau tata beracara class action ini sendiri. Oke, baik, tadi setelah kita lihat memang ternyata kan ada syarat sahnya dari class action di pasal 2 sekali, terutama di huruf A, B, dan C-nya begitu ya. Nah, di sana itu ketika kemudian ternyata dinyatakan tidak sah begitu kan ya, hakim dapat kemudian mengeluarkan penetapan. Dinyatakan sah itu akan dikeluarkan penetapan. Oh, kalau dinyatakan sah keluar penetapan, kemudian kalau dinyatakan tidak sah akan keluar putusan. Oh gitu ya. Justru ya. Jadi ketika nanti dinyatakan sah itu akan keluar penetapan, dan kemudian hakim dapat meminta usulan. Ya sekali lagi tadi kan sudah saya sampaikan di awal, perlu diperinci ya mengenai komunitas itu bagaimana. Nah ini bisa diberikan usulan mengenai bagaimana menyampaikan pemberitahuan. Ini yang berbeda. Ini mulai kita masuk ke pemberitahuan. Berikan usulan mengenai bagaimana menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuan. Nah, jadi begini, sebelum kita ke pemberitahuan perlu diperjelas bahwa terhadap perwakilan kelompok ini yang mewakili tidak perlu surat kuasa khusus dari kelompoknya. Ini menarik sih Pak. Iya. Itu yang dia, mewakili tidak perlu surat kuasa khusus. Jadi itu sudah diatur jelas. Kemudian di pasal 4-nya. Tapi apabila dia si yang mewakili ini kemudian menggunakan kuasa hukum, perlu kan Pak? Ya, maksudnya gini, dari kelompok kepada pihak yang mewakili yang itu tidak perlu surat kuasa. Oke. Jadi yang mewakili itu kalau butuh pengacara ya surat kuasa khusus tentunya seperti biasa. Nah, kemudian setelah kemudian dinyatakan tadi ternyata ini memenuhi sah begitu ya, kemudian dilakukan pengumuman. Nah, pengumuman ini tuh pemberitahuan ya bahasanya. Pemberitahuan ini berbeda dengan panggilan sidang. Jadi kalau panggilan sidang itu ditujukan untuk menghadiri sidang, ya tentunya bisa menggunakan aplikasi e-court, bisa surat tercatat dan lain sebagainya ya. Pemberitahuan itu beda konsepnya dengan itu. Jadi pemberitahuan itu untuk memberitahukan kepada anggota kelompok bahwa dirinya itu sedang diwakili dalam pengajuan gugatan yang mana kalian ini mengalami kerugian terhadap suatu tindakan tertentu yang kemudian kerugian itu sekarang sedang diajukan gugatan. Nah, itu pemberitahuan itu ditujukan agar semuanya tahu anggota kelompok tersebut. Nah, ini suatu bentuk persetujuan untuk mengikatkan diri di dalam gugatan ini. Jadi, ketika kemudian sudah disampaikan pemberitahuan ini dilakukan oleh panitera atas perintah hakim, atas kemudian bentuknya atas usulan dari penggugat tadi, boleh menggunakan media massa, boleh kemudian melalui kantor kecamatan, kantor desa, atau dengan upaya-upaya lain, atau bahkan dipanggil secara personal dengan izin hakim. Jadi ya boleh dimungkinkan dengan izin hakim, dengan izin hakim. Jadi
proses pemberitahuannya tentunya beda dengan e-court dan surat tercatat, Surat tercatat, begitu ya. betul gitu. sekali, Pak. Jadi kemudian setelah dilakukan pemberitahuan, pihak yang kemudian mengundurkan diri itu atau dari kelompok gitu ya, itu dapat kemudian menyampaikan ini kepada pengunduran dirinya kepada pengadilan maupun kepada penggugat. Itu sebenarnya diatur di pasal 1 ya, di pasal 1 mengenai definisi pemberitahuan. Nah, kemudian pengunduran diri ini gitu kan ya, pengunduran diri ini setelah di pasal 1 nanti setelah pemberitahuan ada mengenai pengunduran diri ini dipertegas lagi bahwa setelah kemudian disampaikan pemberitahuan, pengadilan kalaupun mau kemudian disampaikan ke pengadilan ya atau kemudian majelis hakim menyatakan bahwa ada waktu tertentu, tanggal, bulan, waktunya untuk kemudian terakhir menyampaikan pengunduran diri. Jadi diberikan jangka waktu. Apabila dalam jangka waktu tersebut ternyata dia tidak mengajukan pengunduran diri, otomatis kemudian dia dianggap setuju dengan gugatan tersebut. Kalau dia mengundurkan diri, otomatis dia terlepas tidak dari terlepas dari hasil dari gugatan tersebut. Kan namanya tidak disebut secara jelas. Betul. Jadi dia kalau mengundurkan diri berarti nanti kalau kemudian menang, keluar putusan ada ganti ruginya, tidak termasuk pihak yang menerima ganti rugi begitu ya. Jadi itu di dalam pemberitahuan memang harus dicantumkan juga di dalam pemberitahuan yang dibuat oleh kepaniteraan ya, mengenai apa benefitnya apa ketika kemudian ikut dan kemudian resikonya apa kalau kemudian harus ikut dicantumkan nanti dicantumkan. Jadi dicantumkannya tidak hanya nomor gugatan, tidak hanya para pihaknya siapa saja, kemudian tentunya posita petitum dan apa yang digugat dan sebagainya, tapi juga resikonya dan kemudian cara mengundurkan diri. Ya, nanti diberitahu di situ. Jadi tadi apa itu berapa lama waktunya dan kemudian tanggal berapa terakhir itu harus sudah disampaikan hakim sebelum pemberitahuan disebarkan atau disampaikan di apa itu wahana-wahana tadi, wahana apakah media khusus ataukah kemudian kantor camat atau kantor desa atau apa itu harus sudah ada. Jadi begitu. Jadi dengan melihat pemberitahuan itu sudah bisa tahu apa yang harus kemudian dilakukan gitu. Saya bertanya sedikit mengenai tergugat dalam konteks class action ini sendiri berarti boleh negara, boleh pemerintah, atau boleh pihak lain atau seperti apa, Pak? Iya, jadi apa itu untuk gugatannya karena ini tadi apa itu sifatnya hanya gugatan begitu ya. Sebenarnya kalau melihat aturan itu ada nanti di pasal 10 aturan peralihannya bahwa hukum acara selain daripada ucara ini menggunakan acara perdata pada umumnya ya. Karena pada umumnya sebenarnya memang itu gugatan perdata biasa dengan metode gugatan biasa, namun ketika seseorang mewakili kelompok yang lebih besar. Jadi sebenarnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Konsepnya dia perdata biasa. Jadi apakah kemudian itu pembuktiannya seperti apa, PMH dan sebagainya itu seperti perdata biasa. Hukum acara perdata biasa. Jadi misalnya PMH, kemudian proses apa yang harus dibuktikan, terus kemudian hukum acaranya, ada alat buktinya apa, itu semuanya menggunakan hukum acara biasa. Nah, begitu pula dengan upaya hukumnya menggunakan hukum acara biasa. Berarti upaya bisa diajukan untuk putusan ini berarti banding, kasasi, lalu apabila tergugat tidak hadir bisa juga fast track berarti, Pak? Jadi betul, semuanya biasa selain daripada yang diatur khusus di dalamnya. Jadi di dalam Perma yang Bapak sebutkan tadi di Perma 1 tahun 2002. Sifat-sifat khusus tersebut. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tadi kan kalau kemudian ternyata dinyatakan tidak sah, keluar putusan yang akhir gitu kan ya. Keluar putusan yang kemudian dapat diajukan pengajuan banding, upaya hukum pengajuan banding ya kan. Ini kan putusan pengajuan banding. Loh, bagaimana kemudian ketika banding menyatakan bahwa syaratnya syah, begitu ya? Menurut hemat saya memang kalau kita bicara mengenai secara teoritis, memang belum dilakukan yang namanya pemeriksaan apapun. Iya, karena masih baru tadi menelaah gugatannya aja. Iya, menelaah gugatannya aja. Jadi hanya menelaah gugatannya. Secara praktek pembuktiannya belum sampai di tahap itu memang ya, Pak, ya? Bukan secara praktek di Indonesia mungkin saya sendiri
belum menemukan hal yang seperti itu. Mungkin ada tapi saya belum menemukan. Ya. Tapi karena yang namanya judek fakti itu tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tapi juga ada di pengadilan tingkat banding. Pengadilan tingkat banding bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan pencatatan mengenai penyampaian alat bukti. Jadi misalnya alat buktinya mengenai alat bukti surat, kemudian kan biasanya kita kalau di sidang itu alat bukti surat fotokopiannya, salinannya dibandingkan dengan aslinya, kita tulis sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan salinannya, begitu kan ya. Nah, kemudian alat bukti saksinya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan pemeriksaan dan pencatatan di atas perintah PT dilakukan di pengadilan negeri. Namun kemudian yang memutuskan bukan lagi pengadilan negeri, tetap pengadilan tinggi. Tetap pengadilan tinggi karena perkaranya sudah diajukan banding. Tapi pemeriksaannya tetap dilakukan bisa di pengadilan diperintahkan, tingkat pertama. betul. Sebagaimana mediasi, apabila kemudian mediasi tidak dilakukan, begitu ya, dapat diperintahkan dilakukan mediasi. Nah, begitu. Jadi diperintahkan untuk melakukan mediasi. Gitu. Ada lagi hal-hal yang mau Bapak sampaikan mengenai formilnya class action? Jadi berarti negara ini bisa menjadi pihak tergugat kan Pak dalam class action betul, ini? Betul. Jadi negara ini sebagaimana gugatan-gugatan yang lain bisa menjadi subjek hukum yang kemudian digugat. Apabila kemudian dia melakukan suatu memang perbuatan melawan hukum, mencederai hak-hak masyarakat sipil. Kerabat Metropolis, kita kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap di Metropolis, jangan kemana-mana. Negeri Metro, dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maklumat pelayanan Pengadilan Negeri Metro. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku. Kerabat Metropolis, kembali lagi pada program Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan. Pak Rizal, tadi kita sudah singgung hampir seluruhnya mengenai hukum acara, penerapan tata beracara class action di pengadilan. Lalu di sesi 3 ini saya memilih untuk
menanyakan kepada Bapak, diskusi kepada Bapak terkait mungkin Bapak bisa kasih contoh kasus real mengenai class action ini supaya kerabat Metropolis yang sedang menyaksikan lewat YouTube atau mendengarkan lewat radio bisa ngeh gitu Pak, bisa mafhum, bisa paham bahwa oh yang seperti ini yang namanya class action gitu Bapak. Mungkin ada contoh kasusnya? Iya. Jadi tadi sudah saya sempat singgung ya mengenai PT Lapindo Lumpur Brantas. Lapindo, iya Pak. Jadi PT Lapindo Brantas itu memang keluar putusan pada tahun 2007 ya, yang kemudian tingkat pertama yang kemudian memastikan bahwa berupa ganti rugi dan lain sebagainya itu bisa disampaikan. Nah, jadi walaupun upaya hukum terus berlanjut, tapi kemudian ini merupakan salah satu contoh CA yang kemudian class action yang kemudian menarik. Yang kemudian menguji Perma 1 tahun 2002 begitu ya. Jadi ini di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri ya sebenarnya Pak, di kasus Lumpur Lapindo ini tadi berarti tergugatnya adalah korporasi ya Pak ya? Korporasi. Iya kan? Karena PT saya lupa Lapindo Brantas. Lapindo Brantas. Betul. Berarti pihak yang menciptakan kerugian atau mencederai hak-hak masyarakat di daerah Sidoarjo kalau nggak salah ya Pak ya? Kalau nggak salah itu berarti adalah sebuah korporasi. Berarti pihak tergugatnya tidak melulu pemerintah atau negara, berarti bisa juga korporasi ya Pak ya? Iya, betul. Atau pihak-pihak. Jadi sebenarnya konsepnya tadi saya garis bawahi sama dengan gugatan pada umumnya. Jadi ketika gugatan pada umumnya, person dapat kemudian menjadi objek yang digugat, subjek yang digugat, maka di dalam CA atau class action atau perwakilan kelompok juga sama. Ya. Bisa. Terus kemudian di luar negeri ya, secara internasional class action ini yang paling berpengaruh itu adalah class action yang terjadi di Amerika Serikat, Mbak. Di Amerika Serikat ini ada dua hal yang cukup menarik. Yang pertama pada tahun 1998 ada Attorney General itu dari 46 negara bagian menggugat 4 produsen rokok terbesar melalui mekanisme class action. Ya. Hasilnya adalah adanya Master Settlement Agreement senilai 206 miliar. Wow, luar biasa. Ya. Jumlah yang dolar bukan rupiah tapi dolar Amerika Serikat gitu ya. Iya. 206 miliar dolar gitu loh. Ini luar biasa sekali. Yang kedua ini menunjukkan bahwa gugatan masyarakat gugatan class action, gugatan perwakilan dapat kemudian mengalahkan perusahaan besar, perusahaan rokok begitu ya. Benar. Yang kedua ini bahkan mengalahkan yang namanya kebijakan kementerian pendidikannya di sana gitu ya. Jadi ada kasus lain yang fenomenal itu kasus Brown versus Board of Education di Amerika Serikat. Itu tahun 1954 yang mana Amerika Serikat pada saat itu masih memisahkan antara segregasi rasial antara kulit putih dan kulit non putih begitu ya. Non putih, kulit brown ya, kulit coklat, putih dan lain sebagainya. Kulit coklat pokoknya non putih semuanya itu dipisahkan dengan kulit putih ya. Dengan adanya gugatan ini kemudian kebijakan itu kemudian dirubah sehingga segregasi sosial menjadi dihilangkan, kemudian menjadi yang namanya bisa berkumpul dalam satu kelas antara kulit putih dan non kulit putih. Jadi memang kalau dari contoh-contoh kasus yang Bapak ceritakan bahkan tadi yang perusahaan tembakau itu memang sebenarnya class action ini benar-benar memang disiapkan atau ditujukan memang untuk membela kepentingan rakyat, ya kepentingan masyarakat sipil. Jadi untuk masyarakat sipil atau kerabat Metropolis mungkin yang merasa hak-haknya tercederai atau dicederai sebenarnya dapat menggunakan mekanisme class action ini sebagai salah satu cara ya Pak untuk memperjuangkan haknya ya Pak ya. Iya, betul. Benar sekali. Oke, ini Pak Rizal, sebentar ada untuk class action sendiri ya. Untuk class action sendiri. Jadi untuk class action sendiri memang aturannya hanya sebatas Perma ya. Iya Pak. Sebatas Perma. Belum ada aturan-aturan yang begitu mendetail ya. Jadi contohnya tadi misalnya sudah sempat saya sampaikan mengenai upaya hukum begitu ya. Ini memang muncul jenis putusan ketiga selain putusan keempat selain tolak kabul dan NO. Ya, ada yang namanya tidak sah tadi ya. Tidak sah putusan keempat. Nah,
putusan keempat ini pelaksanaannya untuk upaya hukum boleh jadi menjadi perdebatan, ya kan? Menjadi perdebatan. Apakah yang namanya tidak sah ini hanya sekedar kesalahan formalistis sehingga kemudian kalau yang namanya NO itu berarti bisa mengajukan kembali. Kalau NO itu kan bukan nebis, Mbak. Bukan nebis. Tidak dapat diterima ya, Pak ya. Bukan nebis. Ataukah kemudian bisa kemudian pengadilan tinggi memerintahkan pemeriksaan, itu masih hal yang kemudian abu-abu. Ya. Boleh jadi ada yang menyatakan bahwa ini kan belum ke pemeriksaan pokok. Ya kan? Berarti putusannya bukan kabul dan tolak. Nah, jadi masih seperti NO. Berarti bisa diajukan lagi. Ya, diajukan lagi, bukan nebis in idem ini. Gitu. Tidak harus ada kemudian pemeriksaan yang diperintahkan oleh pengadilan tinggi. Itu diperbolehkan apabila ada pendapat demikian. Yang kami sampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut di dalam perma hanya menyampaikan bahwa mengenai hal-hal lain sebagaimana selain diatur khusus di dalam perma ini mengikuti yang namanya aturan hukum acara pada umumnya. Jadi mengenai hal-hal yang kemudian muncul perdebatan dipersilahkan untuk hakim kemudian diberi kesempatan seluas-luasnya untuk kemudian menafsirkan apa yang harus kemudian dilakukan. Disitulah peran hakim untuk menemukan hukum. Betul, ini bahkan menjadi satu otokritik bagi kami. Mungkin nanti harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi. Betul. Jadi harus hari. ada aturan tambahan yang lebih rigid yang mengatur mengenai upaya hukum ini. Upaya hukum terhadap batalnya terhadap pernyataan tidak sah yang dibentuk dalam putusan terhadap gugatan perwakilan kelompok. Betul. Benar sekali. Pak Rizal, sekarang kita beralih ke citizen lawsuit. Citizen lawsuit atau yang biasa disingkat CLS, mungkin para mahasiswa hukum atau ahli para praktisi hukum itu udah nggak ini lagi, sudah tidak jarang, sudah sering lah gitu mendengar istilah CLS atau citizen lawsuit. Nah, sama seperti class action, saya baiknya tanyakan dulu definisi dan ruang lingkup citizen lawsuit ini, karena kan citizen lawsuit ini juga sama-sama menggunakan padanan kata dalam bahasa Inggris sehingga takutnya kerabat metropolis ada yang misunderstood atau salah memahami gitu kan. Jadi sebenarnya ruang lingkup yang dinamakan citizen lawsuit ini apa sih Pak, definisinya dan ruang lingkupnya? Jadi citizen lawsuit atau CLS ini sebenarnya harus kita pahami terlebih dahulu ya. Sebelum menjelaskan ke dalamnya harus kita pahami terlebih dahulu bahwa ada yang namanya teori kontrak sosial, di mana masyarakat ini kemudian menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintahan untuk kemudian diatur, diayomi dan kemudian dilayani begitu ya oleh pemerintahan, oleh negara. Sebagai timbal baliknya adalah kita melakukan pembayaran pajak, menyerahkan sebagian hak kita kepada negara untuk kemudian diatur ya, dalam berbagai macam bentuk hukum begitu ya. Oleh karenanya negara ini bertanggung jawab untuk kemudian melaksanakan tugasnya untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa poin utamanya adalah kebijakan daripada pemerintah. Berbeda dengan CA yang seperti perdata pada umumnya. Di privat ya Pak ya, kalau privat. Di CLS ini adalah kebijakan pemerintah yang kemudian merugikan masyarakat, bisa dalam bentuk aktif maupun dalam bentuk pasif. Misalnya kita minta aturan khusus yang mengatur mengenai ini begitu ya, atau merubah aturan khusus ini menjadi ini begitu ya, yang lebih baik misalnya. Karena kemudian ternyata aturan yang dibuat itu, kebijakan yang dibuat itu tentunya merugikan dari masyarakat. Nah, subjek hukumnya adalah seluruh warga negara Indonesia. Yang bisa mengajukan itu adalah seluruh warga negara Indonesia. Penggugatnya berarti siapa saja bisa ya? Bisa, yang kemudian merasa bahwa ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Dia mewakili masyarakat. Dan ini
bentuknya berbeda tentunya dengan kelas yang dimaksud dalam class action. Jadi namanya class dan citizen ya. Jadi kelas ini berbeda. Kalau kelas ini lebih khusus, kalau citizen itu lebih umum general, ya, lebih general gitu ya, lebih umum. Jadi tidak harus kemudian ada kerigidan syarat-syarat sah sebagaimana di pasal 2 Perma 1 2002 seperti di class action tadi, betul. begitu ya. Jadi tidak harus ada itu, untuk citizen lawsuit. Jadi sebenarnya citizen lawsuit ini timbul dari kondisi tidak ideal yang disebabkan dari tindakan pemerintah. Betul. Oke. Dan yang boleh menggugat ini adalah warga negara, dalam artian siapapun warga negara itu tidak ada batasannya ya Pak betul, ya. Betul. Dan outputnya bukan meminta kerugian atau menarik ganti rugi. Jadi petitumnya bukan minta kerugian. Betul. Jadi outputnya adalah meminta menentukan kebijakan tertentu. Oke, berarti penggugat dalam surat gugatannya petitumnya itu bukan meminta tergugat untuk mengganti kerugian sekian gitu atau apa, tapi meminta. Jadi bukan, kalau kita dalam putusan itu ada yang namanya condemnatur atau kemudian menghukum, condemn gitu ya. Ini hanya deklaratur dan kemudian di dalam deklaraturnya itu memerintahkan untuk kemudian dia untuk kemudian melakukan sesuatu kebijakan tertentu atau merubah suatu kebijakan tertentu. Jadi bukan menghukum untuk membayar suatu ganti rugi gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke situ. Jadi begitu. Jadi kalaupun dikatakan itu memerintahkan begitu ya, yang diperintahkan adalah revisi daripada kebijakannya. Jadi bukan berupa pembayaran ganti rugi yang diminta dalam petitumnya. Kerabat Metropolis, jangan kemana-mana. Di sesi 4 kita akan bahas lagi mengenai citizen lawsuit yang sebenarnya kalau sekilas kita dengar agak-agak mirip dengan tata usaha negara. Nah, tapi pasti ada perbedaan fundamentalnya, dan perbedaan ini akan dijelaskan oleh Pak Rizal di sesi keempat. Tetap di Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Metro. Metro. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo masyarakat pencari keadilan, ada seorang warga ingin berperkara di pengadilan. Apakah ia bisa meminta bantuan orang terdekatnya? Tentu bisa. Solusinya adalah menggunakan surat kuasa insidentil, yaitu kuasa hukum khusus yang diberikan kepada anggota keluarga untuk mewakili di persidangan. Syarat-syarat pembuatan surat kuasa insidentil. Yang pertama, penerima kuasa harus keluarga sedara atau semenda, suami, istri, anak, saudara. Yang kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Yang ketiga, berlaku hanya untuk satu perkara. Selanjutnya, dokumen yang harus disiapkan sebelum datang ke pengadilan. Pertama, surat permohonan. Kemudian kedua, surat keterangan dari desa atau lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga sampai dengan derajat ketiga. Ketiga, surat keterangan keluarga. Setelah itu, keempat, fotokopi KTP dan KK. Kelima, dokumen pendukung hubungan keluarga seperti akta kelahiran. Dan terakhir ialah materai 10.000. Nah, sesudah melengkapi dokumen sebelumnya, maka Anda dapat datang ke Pengadilan Negeri Metro.
Pendidikan Metro, pendidikan hukum berkelanjutan. Tadi di sesi 3 saya dan Pak Rizal telah membahas mengenai menyinggung sedikit mengenai citizen lawsuit, dan boleh diteruskan Pak Rizal penjelasan mengenai citizen lawsuit dan apa mungkin yang membedakannya dengan hukum acara tata usaha negara, karena agak mirip-mirip kan kebijakan pemerintah gitu Pak. Ya, jadi kalau ini sebenarnya bukan ranah saya sebagai hakim pengadilan negeri ya, namun sependek yang saya tahu ya, kalau di pengadilan tata usaha negara itu terkait dengan katun. Iya, katun itu keputusan tata usaha negara. Jadi sifatnya itu keputusan. Jadi keputusan tersebut bukanlah kebijakan. Betul. Jadi sementara terkait dengan citizen lawsuit itu terkait dengan kebijakan. Yeah. Jadi kebijakan pemerintah, yang pemerintah ini bukan hanya pemerintah dalam konteks eksekutif ya, bisa juga legislatif dan lain sebagainya, begitu ya, yang kemudian diajukan gugatan CLS terhadap apa yang dia kebijakan yang dia produksi yang ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Orang banyak. Iya. Jadi itu yang membedakannya ya Pak ya. Betul. Kalau katun kan mungkin boleh saya tambahkan, kalau keputusan tata usaha negara itu kan bersifat memang individual ya Pak ya. Ya, individual dan final. Jadi kalau kebijakan itu memang sifatnya untuk masyarakat publik ya Pak ya, umum. Betul. Boleh diteruskan. Nah, yang pasti yang harus kemudian dilihat bagaimana negara-negara dunia ini menerapkan yang namanya CLS ini, benar, citizen lawsuit, begitu ya, citizen lawsuit. Jadi yang kemudian dilakukan oleh negara-negara dunia terhadap CLS ini bisa kita ambil contohnya di Amerika ya. Di Amerika ini ada citizen suit, mereka menamakan demikian, sangat teknikal dan terbatas pada bidang-bidang yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Jadi khusus gitu ya. Artinya warga tidak bisa sembarangan mengajukan citizen suit, harus ada citizen suit provision di dalam undang-undang yang bersangkutan. Kelebihannya kepastian hukum tinggi, kekurangannya jangkauannya terbatas. Gitu ya. Kemudian di India ada citizen lawsuit itu disebut sebagai PIL atau Public Interest Litigation. Kemudian justru setelah itu berevolusi ya menjadi sangat luas, fleksibel. Mahkamah Agung India dalam kasus Husainara Khatun vs State of Bihar di tahun 1979 dan SP Gupta versus Union of India 1981 menetapkan bahwa siapapun yang peduli terhadap kepentingan publik dapat mengajukan PIL atau Public Interest Litigation atau kemudian CLS tadi. Hampir sama, siapapun bisa mengajukan ya. Betul. Bahkan melalui surat kepada Hakim Agung. Nah, langsung dia Pak, kalau dia ke Hakim Agung, kalau kita kan masih ke pengadilan tingkat pertama ya Pak ya. Iya. Lokus standingnya atau siapa yang boleh beracara itu ini dilonggarkan, sangat longgar ketentuannya. Kemudian di Belanda yang sangat relevan karena sistem hukum Indonesia mewarisi banyak dari Belanda ya. Kita lihat di Belanda terdapat mekanisme yang disebut aktio popularis. Ini sama sebenarnya. CLS ini dalam teori hukum juga bisa disebut sebagai aktio popularis. Dalam konteks hukum lingkungan ada disebut ada pengertian mengenai aktio popularis. Selain itu Belanda memiliki yayasan khusus atau stichting yang dapat mengajukan gugatan kepentingan umum atas nama warga. Jadi mereka sudah membentuk yayasan khusus untuk jadi kita belum. Nah ini jadi otokritik lagi nih, ya kan? Tadi kan saya otokritik dalam Perma ternyata belum dimasukkan aturan khusus mengenai banding terkait dengan putusan yang menyatakan tidak sah, gugatan tidak sah begitu ya, berdasarkan pasal 2 begitu ya. Perma. Ini juga CLS itu sama sekali belum ada aturannya. Nah, itu tadi saya akan singgung di pertanyaan selanjutnya. Benar itu Pak. Saya akan saya tanya mengenai dasar hukumnya. Jadi sebenarnya tadi kan Bapak udah jabarkan citizen lawsuit prakteknya di berbagai negara secara empiris. Tapi sebenarnya secara di Indonesia sendiri dasar hukum yang melandasinya tuh apa Pak? Praktek citizen lawsuit ini. Jadi praktek citizen lawsuit itu menjadi dasar hukum secara acaranya sendiri belum ada. Tapi secara umum yang diajukan, misalnya yang sudah diajukan mengenai lingkungan hidup begitu ya, itu yang digunakan adalah pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kemudian pasal 28D ayat 1 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Nah, ini landasan tapi bukan landasan langsung kepada hukum acaranya. Karena hukum acaranya belum ada. Balik ke landasan konstitusional ya Pak. Betul. Jadi untuk bahwa kami ini masyarakat berhak loh untuk mendapatkan ini, kehidupan yang layak, betul, gitu ya Pak. Betul. Jadi kalau hak kehidupan layak itu dilanggar, maka kami berhak untuk mengajukan gugatan. Betul. Oleh karenanya ini menjadi mungkin PR bersama ya, antara kemudian untuk mengeluarkan dasar hukum ya Pak. Apa yang pembuat aturan dalam segala lini kan pembuat aturan ini kan banyak Mbak Alia. Membuat aturan ini bisa kemudian membuat undang-undang itu dibuat oleh kolaborasi presiden dan kemudian DPR gitu ya, atau kemudian peraturan yang kemudian lebih sektoral seperti peraturan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Jadi kita membutuhkan yang namanya kesegeraan untuk membuat ini agar kemudian hak publik untuk kemudian mengajukan gugatan citizen lawsuit yang saya rasa dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar. Tadi kan sudah disebutkan dasarnya itu dapat segera terlaksana dengan lebih baik. Tidak muncul perbedaan-perbedaan Mbak Alia. Nah, jadi menimbulkan kepastian hukum terhadap hukum acara. Betul, terhadap hukum acara. Mengenai citizen lawsuit ini. Oke. Nah, karena tadi Bapak Rizal bilang tidak ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai citizen lawsuit ini, lalu bagaimana hakim dan pengadilan menilai atau menetapkan syarat keabsahan sebuah gugatan citizen lawsuit yang masuk, Pak? Karena tidak ada panduannya gitu, atau apa panduan hakim dalam menilai dan beracara ya? Oke, jadi sebenarnya gini ya, hakim itu kita ini harus dianggap tahu mengenai semua hal dan tidak boleh menolak perkara yang masuk di kita. Betul. Itu diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Di pasal 10 ya, di situ diatur bahwa ya ini kalian tuh harus menerima apa yang menjadi perjuangan publik untuk menerima keadilan dalam bentuk gugatan citizen lawsuit begitu ya. Jadi yang kita kerjakan adalah melakukan asesmen dan penegakan hukum acara sesuai dengan jurisprudensi atau praktek yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu. Jadi dasar hukumnya dari jurisprudensi ya, iya, putusan-putusan yang ada sebelumnya, putusan terdahulu ya Pak. Lalu seperti apa mekanisme beracaranya mungkin Pak boleh disinggung sedikit khusus mengenai citizen lawsuit ini? Jadi untuk citizen lawsuit sebenarnya pemeriksaannya hampir sama dengan perdata pada umumnya. Ya karena ini Mbak mungkin kalau kita lihat pernah ada citizen lawsuit yang diajukan terkait dengan pembakaran hutan di Riau ya. CLS di Riau itu pernah kita lihat ada pernah terjadi begitu ya, CLS. Nah, CLS di Riau kebakaran hutan ini menggunakan hukum acara pada umumnya. Perdata. Nah, ini tapi ya tadi kita sampaikan bahwa mengenai hal-hal khusus di dalamnya, apakah kemudian menggunakan standar CA. CA itu tentunya belum ada kepastian hukumnya. Ya, perlu diketahui pada 2021 juga pernah ada putusan di Jakarta Pusat ya, PN Jakarta Pusat mengenai gugatan yang diajukan kepada Presiden, kepada kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian kepada Gubernur Jakarta, kemudian Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten dan lain sebagainya begitu ya, mengenai polusi udara di Jakarta. Itu isu yang tiada akhirnya ya Pak. Betul. Dan itu dimenangkan. Oleh yang mengajukan dimenangkan oleh pengadilan. Kelompok masyarakat. Betul. Oleh pengadilan dimenangkan pengajuan CLS-nya gitu ya, dimenangkan. Terakhir juga ada mengenai reklamasi gitu ya. Jadi sebenarnya ini praktek yang sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Jadi udah nggak asing lagi ya Pak. Masyarakat sudah tahu, sudah sadar, namun belum ada aturan detailnya. Iya, belum ada regulasinya. Yang jadi masalah Mbak Alia mengenai eksekusinya Mbak Alia. Nah, gimana tuh ini Pak? Kan yang kita minta adalah kebijakan. Melahirkan kebijakan atau mengubah kebijakan gitu kan tadi Bapak bilang. Jadi eksekusinya gimana seandainya memaksa kebijakan itu tidak dilakukan. Itu menjadi pertanyaan bersama gitu. Eksekusinya bagaimana begitulah untuk kemudian
agar dibentuk ini makanya urgensinya untuk kemudian dibentuk suatu aturan Citizen lawsuit ini Citizen berarti urgensinya lumayan tinggi ya Pak. lumayan tinggi agar kemudian lebih jelas semuanya bagaimana beracaranya, bagaimana kemudian syarat-syarat khusus di dalamnya, apakah syarat-syarat khususnya seperti class action ataukah ada hal yang lain, itu harus diperjelas karena memang sifatnya sendiri sebenarnya berbeda antara CLS dan CA sebagaimana perbedaan yang sudah kami sebutkan tadi. Iya, ya, yang salah satu hal yang paling fundamental membedakan itu mungkin dari sisi tergugat ya Pak. Kalau citizen lawsuit ini tergugat itu sudah pasti negara, sudah pasti pemerintah ya Pak ya. Iya. Sudah pasti pemerintah sebagai representasi negara gitu kan, bukan pihak lain kan Pak. Betul. Jadi itu yang paling utama. Namun demikian perlu untuk saya sampaikan untuk catatan-catatan ya, perbedaan adalah class action dan citizen lawsuit ya. Untuk penggugat untuk citizen class action adalah wakil kelompok atau class representatifnya atas nama kelompok yang mengalami kerugian serupa. Kalau citizen lawsuit setiap warga negara tanpa syarat kerugian langsung personal. Jadi nggak harus personal. Itu ya Pak, dia bisa memperjuangkan hak orang lain gitu ya Pak, kurang lebih. Guardian of citizen, guardian of public gitu kan ya bahasanya. Pelindung masyarakat lah ya Pak kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk class action tergugat adalah pihak swasta atau pemerintah yang secara langsung menyebabkan kerugian kolektif. Ada kerugian, ada pihak swasta dan pemerintah ya tadi ya. Bisa dua itu class action. Kalau citizen lawsuit penyelenggara negara atau pemerintah yang yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya. Itu kelalaian melaksanakan kewajiban hukumnya. Negara atau pejabat atau eksekutif atau legislatif yang lalai melaksanakan kewajiban hukumnya bisa digugat melalui mekanisme citizen lawsuit. Dan kemudian tuntutan utamanya bentuknya kalau class action itu ganti rugi, compensatory damage dan atau tindakan tertentu yang menguntungkan kelompok. Kemudian satunya deklarasi kelalaian negara plus perintah. Ini yang citizen lawsuit ya. Ini hanya tuntutan utamanya hanya deklarasi kelalaian negara plus perintah pengadilan agar negara bertindak. Jadi mengambil langkah atau membuat suatu kebijakan khusus mengenai hal tersebut. Juga sudah beda ya Pak. Petitumnya citizen lawsuit ini memang dengan kata lain permintaannya itu tidak berhubungan dengan materi ya Pak ya. Iya. Jadi beda yang utama lagi, ini yang paling mendasar standing dasarnya. Jadi kalau class action itu adalah kerugian nyata yang dialami kelompok atau actual harm ya, atau syarat. Dan kemudian ada ini menjadi syarat mutlak ya. Kemudian untuk citizen lawsuit itu adalah status kewarganegaraan dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Nah, itu yang itu menarik ya. Dan kemudian untuk class action itu sifat putusannya mengikat seluruh anggota kelompok yang kemudian tidak mengundurkan diri ya. Dan kemudian bisa diberikan ruang untuk mengundurkan diri sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kemudian untuk citizen lawsuit itu sifat putusannya putusan deklaratoir atau konstitutif berlaku sebagai kebijakan publik, tidak ada ganti rugi personil. Jadi tidak ada ganti rugi yang kemudian jadi putusannya juga beda Pak ya. Betul. Kalau yang class action condemnatory, kalau yang citizen lawsuit itu kalau tidak konstitutif ya deklaratoir ya Pak. Orang lebih begitu ya Pak. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Rizal mengenai citizen lawsuit dan class action, Bapak udah menjabarkan perbedaan-perbedaannya, tapi menurut saya tetap ada benang merahnya sih Pak antara kedua jenis gugatan ini ya Pak, yaitu sama-sama dapat diwakili oleh kelompok dan sama-sama memperjuangkan hak yang tercederai. Nah, apakah dimungkinkan dalam satu gugatan itu sekaligus menggunakan atau menerapkan class action dan citizen lawsuit secara bersamaan? Iya, tadi saya sudah sempat menyebutkan gugatan mengenai pencemaran udara di Riau pada tahun 2015 ya. Ya itu contohnya. Contoh dari penerapan berbarengan. Class action dan citizen lawsuit bareng-bareng. Dua-duanya berbarengan di sana dan kemudian class action-nya adalah bentuk tekanan untuk kemudian lebih memperhatikan mengenai kerugian yang dampak yang dialami oleh community atau kemudian citizen. Jadi
kelompok masyarakat ini mengalami kerugian yang dapat dinilai secara material begitu ya, dan kemudian kerugian ini kalau kita bicara mengenai perdata kan menjadi panjang. Kerugian itu tidak hanya material dan sebagainya, jenisnya kerugian itu apa dan sebagainya ya. Nah, yang pasti terhadap kerugian ini yang dapat dinilai gitu ya, yang dapat dinilai itu didorong lagi dengan CLS agar kemudian kerugian ini tidak hanya diganti tapi juga ada perubahan kebijakan, diperbaiki kebijakan agar tidak terjadi kerugian susulan serupa ke depannya. Betul. Jadi itu bisa dilakukan dalam hal yang berbarengan. Sebelum mengakhiri podcast episode kali ini, saya boleh minta 1-2 patah kata closing statement dari Pak Rizal mengenai citizen lawsuit dan class action. Jadi pemerintahan yang mendapatkan mandat kontrak sosial dari warga negara itu berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pemerintahan bukan hanya eksekutif, sekali lagi bukan hanya pemerintah dalam lingkup sempit ya, tapi juga legislatif dan lain sebagainya begitu ya. Ketika kemudian membuat suatu kebijakan yang ternyata tidak menguntungkan atau merugikan, itu masyarakat dapat kemudian mengajukan gugatannya kepada pengadilan. Jadi ini merupakan cara yang luar biasa CLS, cara yang baru yang kemudian bisa memperjuangkan hak dari masyarakat yang telah menyerahkan kontrak kepada pemerintahan. Dan juga masyarakat yang besar yang kemudian mengalami kerugian ya, yang kemudian dapat dinilai begitu ya. Tidak perlu khawatir biaya menjadi mahal kalau mengajukan gugatan. Ada cara yang namanya gugatan perwakilan atau class action. Jadi CA dan CLS adalah bentuk acara yang luar biasa yang mampu kemudian mendorong ya pelaksanaan penegakan hukum dan kemudian penggantian kerugian dan perbaikan kebijakan menjadi lebih baik dengan cara yang lebih mudah dan simpel. Ini terjangkau ya betul, Pak biayanya. Ini sangat bersesuaian dengan yang namanya di pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang di sana dikatakan bahwa kita mendorong terlaksana peradilan yang cepat, kemudian sederhana dan kemudian biayanya ringan. Jadi ini kesempatan, kalau sudah tahu kesempatan begitu ya, negara ini, pemerintahan ini sudah membuat banyak hal yang notabene bisa digunakan untuk kebaikan dari para masyarakat Indonesia. Silahkan digunakan. Salah satunya adalah CLS dan citizen lawsuit dan class action. Kerabat Metropolis, tidak terasa sudah lebih dari 60 menit kami berdua menemani Kerabat Metropolis. Tetap terus saksikan program podcast Metropolitan karena kami akan selalu membawa isu-isu hukum yang faktual, menarik dan pastinya hangat untuk diperbincangkan. Tak lupa juga saya ucapkan selamat berpuasa untuk seluruh kerabat Metropolis yang menjalankan. Sampai jumpa. Kerabat Metropolis, pendengar Radio Metropolis terkasih, warga Kota Metro yang bahagia, demikian baru saja kita mendengarkan acara Metropolitan, pendidikan hukum berkelanjutan, satu paket acara kerjasama Radio Metropolis, pemerintah Kota Metro dengan Pengadilan Negeri Kelas 1B. Dan hari ini membahas tentang class action dan citizen lawsuit yang dipandu oleh Alia Nur Hafizah. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita pisah sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.